Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini adalah bagian kedua untuk kasus Amiri Bakery ya, perusahaan manufaktur yang membuat roti berdasarkan pesanan. Video pertama silahkan cek di deskripsi, termasuk soal dan kunci jawaban sudah saya lampirkan juga. Oke, langsung saja soal yang pertama adalah menerima pesanan dari Yasmin ya. Yasmin, jadi kita masuk ke sales, enter sales. Ini kita ganti dulu dengan order. Oke, order. Terus di sini kita pilih Yasmin. Terminnya kita ganti dulu ya, 11 karena di soal awal nggak dicantumkan, jadi diganti per transaksi. Ini kita isi S 15.000 001 tanggal 1 bulan 1 2020. Nomor PO nya adalah ini. Ini pesannya 70, pesanan 1 jualan kue ya, tadi saya bilang pesanan 110 karena sudah include PPN, jadi ini nggak kita hilangkan checklistnya. Ini kita isi pesanan 1, ini kita ganti PPN ya. Terus salesnya kita isi namanya Faiz. Oke ya, totalnya 7.700.000 rupiah, termasuk sudah pajak. Oke, kemudian kita record. Nah, tanggal dokumen yang kedua masih tanggal 1 menggunakan receive money. Jadi Yasmin ini memberikan DP ya, atas orderan tadi ya. Kita cancel, kita pakai menu banking ya, karena ini uang muka, belum ada piutang. Uang muka kita masuk ke receive money. Ini cash, payernya kita isi dengan Yasmin. Di sini ID-nya kita isi R 15.001 tanggal 1 Januari 2020. Oke, DP-nya adalah 2.700.000 rupiah. Oke, ini kita isi uang muka ya, penjualan. Oke, kita masuk ke akun uang muka. Oke, uang muka berarti kepala akun 2, uang muka penjualan ini dia. Jumlahnya kita isi 2.700.000 rupiah. Pesanannya pesanan 1. Nah, kalau pengen dicek, nanti di Ctrl ya. Ini kita record dulu. Oke ya, pastikan sudah benar pesanan 1. Kita record, kita cancel. Terus tanggal 2 Januari pembelian kepada Campbell, ini supplier kita. Kita masuk ke menu purchase, enter purchase, kemudian kita pilih Campbell. Di sini terminnya adalah net 5 ya, 5 hari. Invoice-nya ini, kemudian PO-nya kita isi juga. Tanggalnya 02/01/2020. Oke. Berapakah barangnya? Yaitu 200 unit BBK. Harganya 15.000 ya. Ini karena exclude PPN, jadi ini kita hilangkan checklistnya. Ini kita isi 15.000. Ini untuk pesanan 01. Ini kita ganti dengan PPN ya. Barang yang kedua 100 unit, yaitu BPK, bahan baku
buku bahan pembantu kue. Harganya adalah 2 juta 2.700 ya. Sorry, 5.000. Masya Allah, 5.000. Nah, salah lihat ya. P01 ini sama, kita ganti NT, seri PPN ya. Oke, totalnya 3.850.000 rupiah. Kalau pengen ngecek, silakan di keyboardnya Ctrl R ya, ditekan Ctrl R, nanti muncul hasil seperti ini ya. Ini ngecek saja. Kemudian kita record, kita cancel. Tanggal 5 Januari, pembayaran atas tagihan dari Campbell menggunakan kas ya, sebesar 3.850.000 rupiah. Tagihan tanggal 2 ya. Yang barusan kita masuk ke menu purchase, pay bill. Di sini pakai kas, kita pilih Campbell. Oke, nomornya adalah D15001. Oke, tanggalnya tanggal 5/01/2020. Jumlahnya adalah 3.850.000 rupiah. Oke, ini kita klik yang ini ya. Kita klik di sini. Oke, sudah sama, 3.850.000 rupiah. Oke, setelah itu kita record. Sorry, kalau mau dicek sama ya, Ctrl R biasa. Kalau mau dicek seperti ini, Ctrl R biasa ya. Hasilnya jadi seperti ini, Ctrl R. Oke, kas pada utang usaha. Kita cancel. Oke, tanggal 9 nota debit atas retur 2 unit bahan baku dengan harga 15.000 exclude PPN ya, ke Campbell. Jadi barang yang tadi kita beli dari Campbell ini kita kembalikan sebagian ya. Kita masuk ke menu purchase, kemudian ke enter purchase. Kita pilih Campbell ya. Ini tanggalnya 9 ya. Invoice-nya ini kita klik negatif ya, negatif 2 yaitu BBK. Kita tap BBK. Oke, harganya 15.000. Jobnya kita tetap isi ya, P01. Ini kita ganti katakan APPN. Oke, totalnya 33.000 rupiah. Oke, setelah itu nanti kita record, kita cancel. Kemudian ini keterangan bawahnya mencatat penerimaan kembali kas sebesar 33.000 rupiah karena di retur jadi uangnya balik. Oke, kita pakai menu receive refund ya. Kita masuk ke purchase, kemudian purchase register. Di sini kita pilih yang return and debit ya. Ini sudah muncul ini. Kita pakai klik di sini ya. Ini sudah kita klik receive refund ya. Kita isi dulu angkanya di sini, R berapa tuh? R ini R 15.002. Oke, tanggalnya adalah tanggal 9/01/2020.
Nah, kemudian kita klik record. Oke, kita close. Nah, kemudian yang tadi barang balik tadi, kita gunakan adjust inventory untuk mencatat pemakaian bahan baku. Transaksi berikutnya maksudnya tanggal 10 menggunakan adjust inventory untuk mencatat pemakaian bahan baku. Jadi terpakai 200 unit. Kita masuk ke menu inventory ya. Inventory. Terus kita pilih adjust inventory. Oke, inventory nomor ini, kemudian tanggalnya 10/01/2020. Memonya adalah pemakaian. Bahan baku kue. Kita tab ya, BBK. Jumlahnya kita klik minus ya, karena dipakai minus 200. Oke, 15.000 rupiah. Di sini akunnya berarti kita isi 5 2 bahan baku. Ya, bahan baku. Jobnya pesanan 1 ya. Oke, memonya nggak ada. Kalau mau dicek, Ctrl R biasa di keyboard seperti ini ya. Oke, kita record. Terus menggunakan adjust inventory untuk mencatat pemakaian bahan-bahan pembantu sebesar ini. Nomornya adalah IJ. Oh iya, ini kita taruh sini. Tanggalnya 10 Januari benar. Kemudian di sini pemakaian bahan pembantu. Jumlahnya kita klik bahan pembantu dulu, kue, kita klik di sini. Jumlahnya dipakainya berapa ini? Sebesar 100 ya. Harganya 5.000 rupiah. Oke. Ini akunnya 52301. Ini dia 5, berarti dia bahan pembantu. Jobnya pilih yang pesanan 1. Oke, sudah. Kalau sudah, sama kalau mau ngecek silakan Ctrl R, kalau enggak langsung kita record saja. Kita cancel. Oke. Oh ya, jangan lupa subscribe. Ya, subscribe dulu ya. Share dong ke teman-temannya ya, biar manfaatnya makin tersebar. Oke, tanggal 10 Januari mencatat biaya tenaga kerja yang masih yang tadi. Jadi bahan baku BTK BOP. Kita masuk account, kemudian pilih record journal entry. Di sini nomornya adalah jurnalnya nih G15001 ya. Oke, tanggalnya tanggal 10 ya. 10/01/2020. Keterangannya mencatat BTKL BOP. Akunnya adalah kita pilih di sini biaya upah buruh pabrik. Oke ya. 5201. Oke, 52. Nilainya di sini adalah 800.000. Jangan lupa jobnya kita isi job yang pertama, pesanan 1. Terus biaya insentif pabrik, buruh pabrik ya, 52202. Ini nilainya adalah 360.000 rupiah. Pesanan 01 juga.
Yang ketiga adalah 52302 biaya komisi penjualan. Oke, nilainya adalah 100.000. Oke, pesanan 1 juga masih sama, pesanan 1. Oke, selesai. Totalnya adalah 1.260.000 rupiah ya. Kreditnya adalah hutang, gaji, dan upah ya. Hutang, gaji 23 ini ya, hutang, gaji, dan upah. Oke, masih sama, pesanan 01 ya. Oke, atau bisa diisi karena ini global ya, hutang, gaji, dan upah. Oke, setelah itu kita record. Satu, kita record ya. Oke, terus tanggal 11 menggunakan inventory mencatat barang jadi kue. Jadi kuenya jadi, kita masuk ke menu adjust inventory, kita pilih adjust inventory ya. Nomornya adalah di sini, ini dia. Tanggalnya tanggal 11. Memonya adalah barang jadi kue. Barang jadi kue pesanan ya. Pesanan. Oke. Jumlahnya berapa ini? Jumlahnya 70. Harganya adalah 68.000. Totalnya ke 4760. Akunnya adalah masuk ke akun HPP barang jadi 52601. HPP barang jadi produksi. Kita pilih jobnya pesanan 1. Sudah. Ini sorry, oh ini kita ganti ya, salah. Kita tab dulu pesanan 1 ya, maaf salah ya. Pesanan 1. Sudah, karena pesanan 1. Jadi harganya 68.000. Sudah. Kalau mau dicek Ctrl Alt seperti ini hasilnya, 4.760.000 rupiah. Setelah itu kita record, kita cancel. Nah, ini kalau mau dilihat silahkan dilihat. Nanti hasilnya 4 juta tadi ya, 4.760.000 tadi ya. Kalau mau dilihat silahkan dari report job ya, profit and loss atau income statement kalau di versi 24. Tanggal 11 Januari penjualan ke Yasmin dan pengiriman atas pesanan 01 jumlah 70 unit, harga 110.000 rupiah ikut PPN ya. Nah, untuk mencatat ini kita masuk ke menu sales register tadi ya, karena kan udah ada pesanan. Jadi kita masuk sales, kemudian sales register. Oke, kita klik yang order. Oke, tanggalnya kita sesuaikan dulu dari 1. Oke, ini ya. Ini pesanan tadi. Kemudian ini kita klik change to invoice. Oke, seperti ini. Karena ada pesanan. Oke, kemudian kita sesuaikan. Ini menjadi tanggal 11.01, ini PF. Oke, sudah benar semua, totalnya 7.700.000 rupiah ya.
Ini belum kita kurangi dengan potongan. Oke, kita cek dulu. Ctrl L kalau mau dicek, Ctrl R, nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Oke, setelah itu kita record. Kita oke. Kita cancel. Nah, di sini kita potong dulu dengan uang muka penjualan. Caranya kita masuk ke receive payment ya. Sales, receive payment. Kita pilih customernya adalah Yasmin. Oke. Di sini kita ganti ya uang muka penjualan. Seperti ini caranya. Kemudian nomornya kita ganti R ini. R1500003. Tanggalnya adalah 11 Januari 2020. Oke. Jumlahnya 2.700.000 ya. Berapa ini? 2.700.000 uang mukanya kan. Ini kita klik amount to apply. Oke ya. Setelah itu kita record. Kita cancel. Terus menerima pelunasan tagihan dari Yasmin, masih tanggal yang sama ya. Jadi tadi kan udah uang muka, jadi ada penerimaan yang sisanya 5 juta rupiah. Ini agak berkali-kali transaksi ya. Receive payment kita gunakan sales receive payment. Ini cash benar, kita pilih yang Yasmin. Berarti hutangnya tersisa 5 juta rupiah. Oke. Tanggalnya tanggal berapa nih? 11 ya. ID-nya 15. Oh sorry. ID-nya ini ya, salah saya. 15. Oke. Jumlahnya 5 juta. Klik ya, 5 juta. Setelah itu kita record, kita cancel. Kemudian dokumen ke tanggal 12 ini perusahaan memberikan diskon ya kepada Yasmin. Kata kredit pada Yasmin ini mesin potongan ya, penjualan. Potongan penjualan pada hari berikutnya sebesar 100.000 rupiah. Nah, kok bisa? Ya terserah perusahaan ya. Ini kebijakan perusahaan seperti itu. Kita masuk ke sales, enter sales. Kemudian kita pilih Yasmin di sini. Terminnya sebenarnya sih nggak ngaruh, tapi kita ganti sesuai dengan yang di atas. Oke. Tanggalnya sudah benar, kemudian invoice-nya ini kita isi ini. PO-nya kita isikan juga di sini. Kemudian tampilannya kita ganti dulu karena retur ya. Kita layout, kita ganti service dulu. Oke, kita kasih keterangan potongan penjualan. Akunnya 4 berapa ini? 4.3000 ya, 4.3000. Ini kita klik 100 ya, minus 100. Kita tap pesanannya pesanan 01. Oke, sudah ya. Kalau mau dicek, klik Ctrl R di keyboard, di utang kredit potongan penjualan debit. Oke, kita record, cancel. Oke, mencatat pengeluaran kas melalui Pay Refund kepada Yasmin yang tadi ini ya. Sales register,
Terus kita pilih return and credit ini tadi ya. Kita pilih pay refund. Oke, nomor ceknya adalah ini. Tanggalnya 12/01/2020, 100.000 rupiah. Setelah itu kita record, kita close. Kemudian tanggal 15 Januari menggunakan spend money, pelunasan hutang biaya ya. Kita pakai akun banking spend money. Terus kita pilih dari cash. Nomornya ini. Tanggalnya adalah tanggal 15/01/2020. Totalnya di sini adalah 2 juta ya. Ini 1,5, 300, 200. Kita isi 2 juta. Oke. Kemudian di sini keterangannya pelunasan hutang biaya. Baik, akunnya kita pilih hutang gaji dan upah. Ini kita pilih umum ya. Kemudian utang telepon umum juga. Rp200 ya. Sorry, ini jumlahnya 1,5, salah. Oke, totalnya bener ya, 2 juta rupiah. Kalau mau dicek, Ctrl R. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, setelah itu kita record. Nah, berikutnya tanggal 31 Januari menggunakan receipt money untuk mencatat Rp300.000 penerimaan bank ya, yaitu pendapatan bunga. Kita masuk ke banking, receipt money. Terus ini kita pilih akun bank ya, akun bank. Kemudian nomornya adalah R15005, tanggalnya 31 ya, 01/2020. Nilainya Rp300.000. 300 ya. Kemudian pendapatan bunga, ini keterangannya pendapatan. Beban ADM Bank. Oke, di sini kita pilih akun pendapatan bunga other ya. Berarti ini pendapatan bunga Rp300.000. Sorry, 315. Kemudian di sini pada beban bebannya debit berarti ya. Beban ADM bank mana? Beban ADM bank. Oke. Oke ya, sudah benar, totalnya Rp300.000. Oke, setelah itu, setelah selesai, kita simpan, kita record ya. Oke, ini kita isi dulu, ini umum ya, tadi kelewatan, umum. Kita record, cancel.
Oke, kemudian menyajikan bank rekonsiliasi bank untuk akun bank. Oke, caranya kita masuk ke akun mana nih? Banking ya. Banking, kemudian reconcile account. Ini kita pilih akunnya bank ya. Oke, terus dari soalnya belum diedit, 70.300.000 rupiah. Statementnya kita isi per 31 12 2020. Oke, terus kita checklist di sini ya. Oke, checklist sudah ya. Reconcile kita close. Kita masuk account, kemudian record journal entry itu masukin ini ya. Di sini oke, kita copy tanggal 31/01/2020, memonya adalah depresiasi. Bulan Januari ya. Kita masukkan yang pertama adalah beban penyusutan gedung. Kemudian yang ketiga beban penyusutan peralatan. Masuk ke biaya ya. Nilainya 330. Oke, ini kita ganti juga umum sesuai soal. Kemudian yang ini non job ya. Ini kita ganti non pay. Kreditnya dulu akumulasi penyusutan gedung. Oke, 75.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan 1.250.000 rupiah. Terus akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Oke ya. Kemudian sudah selesai ini yang di sini. Totalnya 1.655.000 rupiah. Kita record. Kita oke. Terus mencatat biaya untuk bulan Januari sebagai berikut ya. Ini adjustment yang berikutnya. Tanggal 31 Januari yaitu biaya upah buruh pabrik. Biaya upah buruh pabrik 52201. Oke, nilainya adalah 1 juta. Kemudian 52302 komisi penjualan 200.000. Ini tadi non job ya, non pesanan. Terus yang ketiga biaya gaji dan umum 6, administrasi dan umum 6.100, totalnya 500.000 rupiah. Ini di sini kita pilih umum ya. Terus hutang listrik untuk bulan Januari sebagai berikut. Kita masukkan biaya listrik 52304.
nilainya adalah 200.000. Ini non P ya. Kemudian sorry, ini ntar dulu nih, ini kreditnya belum. Kreditnya berarti hutang gaji dan upah. Hutang gaji dan upah ya, mana? Oke, hutang gaji dan upah. Baru kita masuk ke sini, 52201. Aduh, sorry. Biaya listrik yaitu nomornya adalah 52304 200.000. Kita tulis semua ya di sini, masukkan ke sini ya untuk Januari 2020. Kemudian listrik sudah. Biaya untuk bulan Januari. Oke, setelah itu kita record. Kemudian menghitung dan mencatat risi PPN untuk tahun 2019 per 31 Desember ya. Nah, ini angkanya kita ambil dari mana? Kita lihat di laporan keuangan awal ya. Kita cek di sini. Nah, ini PPN keluaran 100, PPN masukan 200 ya. Jadi ini kita isi di sini PPN keluaran 100. Jadi debit ya, 100.000 rupiah. Kemudian PPN masukan jadi kredit 200. Selisih PPN Rp100.000. Kita tap. Oke. Di sini kita tulis selisih PPN ya. Nomor buktinya G ini. G15004. Oke. Kemudian setelah itu kita record. Ini nggak perlu ada jobnya ya, kita oke saja. Terus berikutnya adalah menghitung adjust inventory untuk mencatat proses produksi pesanan sebanyak 1000 unit. Jadi ini ada proses non pesanan. Jadi perusahaannya memang ada yang pesan kue, ada yang bikin sendiri gitu kan. Ini mencatat produksi untuk pembuatan 1000 unit kue ya per tanggal 31 Januari. Dimana ini memakai bahan baku sebanyak berikut ini. Bahan baku kue 200, kemudian pembantu sebanyak 50 unit. Kita close, kita masuk menu ke inventory. Kita milih adjust inventory. Oke. Kemudian kita ganti tanggalnya 31/01/2020. Memonya adalah apa nih? Penyesuaian pemakaian bahan baku. Oke. BBK sebanyak 200, harganya 15.000. Oke, di sini akunnya kita isi 52
101. Ini non ya, non pesanan ya. Kita pilih non pesanan. Kemudian yang kedua adalah BPK. BPK bahan pembantu kue sebanyak 50. Harganya goceng 5 ya. Sorry ya, tadi ini di minus dulu ya, kan dipakai. Lalu dipakai. Ini di minus juga 50. Oke. Bahan pembantu kue 52 301. Oke. Ini juga non P. Kita pilih non P. Oke. Setelah itu kita cek ya jumlahnya, kita kontrol R, hasilnya seperti ini. Kalau mau dicek 3.250. Oke, kemudian kita kita record. Sorry, ini belum diisi ya. Aduh. Ini kita record, cancel. Masih tanggal 31 mencatat barang jadi non pesanan. Barang jadi non pesanan pertanggal 31 Januari. Kita masih pakai menu yang sama. Inventory, adjust inventory. Kemudian kita pilih di sini Oke. Barang jadi non pesanan. Kita tab BJK. Oke, barang jadinya 1000 unit. Harganya berapa? 700 ya. 700 4980. Oke. Masuk ke HPP barang jadi produksi 52601. Oke, jobnya non pesanan. Oke. Kalau mau dicek kontrol R biasa seperti ini. 3.486. Oke ya. Kita record. Ini kalau melihat silahkan ya. Kalau mau lihat totalnya tadi dilihat di laporan saja, report job, account job, profit and loss. Atau di sini kalau versi yang lain mah income statement ya, nggak harus profit. Kemudian nomor 9 mencatat barang dalam proses sebanyak 300 unit. Jadi di akhir periode perusahaan telah membuat atau masih dalam proses pengerjaan sebanyak 300 unit kue dari rencana total yang dikerjakan sebanyak 1000. Ini kita cancel, kita masuk ke account, record journal entry. Ini kita isi satu, mencatat barang dalam proses. Oke. Akunnya di sini kita pilih. Ini semua ya. Jadi oke, sebelum lanjut kita jelaskan dulu sedikit. Ini kan yang diproses 300 unit ya. Total 1000, berarti kalau dihitung-hitung 300 per 1000 ya. Artinya ini baru dibikin 30% ya. Baru 30%. Nanti kita hitung secara manual ya. Di sini kita hitung. Kemudian sebelum kita masukkan angkanya, ini kita cek dulu total produksi 1000 unit dapat dilihat pada report. Jadi kita masuk ke report dulu.
Kemudian kita cek di account, di sini sudah account ya. Account kita cari yang job. Yang job. Kita pilih job. Kemudian kita di sini profit and loss. Kalau di sini namanya income statement ya. Agak beda versi sedikit. Januari ke Januari. Kita display. Ini yang NP ya, non pesanan ya. Totalnya adalah 1 juta ini. 494.000 rupiah. Nah, jadi ini bahan bakunya ini ya. Bahan baku 3 juta rupiah. Nanti kita hitung ya. Ini kita hitung dulu. Nanti kita hitung 30% tadi ini ya. Karena apa namanya? 300 unit berarti baru 30%. Ya, jadi nanti bahan baku 30%, kemudian upah buruh juga 30%, kemudian bahan pembantu juga 30% sampai ke sini. Ke bawah-bawah semuanya 30%-nya masuk ke barang dalam proses. Oke. Kita langsung saja kita close dulu di sini. Ingat-ingat dulu ya teman-teman ya, ditulis atau kita tampilkan deh biar nggak bingung. Kita display di sini. Oke. Ini saya minimize dulu. Saya close dari ini ya. Kemudian masuk ke record journal entry. Oke. Di sini oke. Kita kopikan di sini ini. Oke. 31 di sini keterangannya adalah mencatat, saya ulang lagi ya, mencatat barang dalam proses non pesanan. Jadi ini tadi, ini kita masukkan semua ya, kecuali yang HPP. Kita mulai dari paling atas, yaitu biaya bahan baku 52101. Oke, nilainya adalah berapa? 900.000. Dari mana? Dari di sini keterangannya kita kasih kredit ya, sorry, dipakai kredit. Kreditnya 900.000 akan dipakai. Di sini jobnya kita isi non pesanan. Nah, ini keterangannya kalau menulis dari 30% ya. 30% kali 3 juta rupiah. Nah, oke ya. Nah, dari yang tadi itu kita masukkan semua yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Kemudian yang kedua adalah 52 biaya gaji upah buruh pabrik 52201. Ini berarti 300.000. Asal dari mana? Asal sama ya, kita hitung 30% dikali dengan 1 juta. Satunya lihat yang dari tadi itu. Kita cek lagi tadi ya, yang tadi account report ya. Ini tadi ini ya. Ini pembantu 250. Biaya bahan bantu 2.000 rupiah. 60% kali 200 ya. 30% ke 2.000 rupiah. Oke ya. Kemudian biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan. Nilainya adalah 99.000.
30% kali, cek dulu di sini. Oke, ini ya 330, yang terakhir 200, 330.000 rupiah. Oke, yang terakhir biaya listrik pabrik. Nanti biaya listrik pabrik nomornya adalah 52304, besarnya 60.000 ya. Oke, 60.000. Ini asalnya 30% dikali dengan 200.000. Ini kita bulatkan. Oke, di sini masuk ke persediaan BDP 140, persediaan BDP 1494 ya. Jadi ini tadi dibulatkan jadi seperti ini. Oke, sudah selesai, jumlahnya segini ya teman-teman sekalian. Ini kita ngacu ke sini tadi, ke yang ini tadi. Oke, 1494. Kita close saja ya karena sudah sama. Mana tadi? Oke. Oke, ini sudah kita record ya. Kita cancel. Kemudian di sini menyajikan laporan keuangan 1 Januari sampai 31 Januari 2020 dalam PDF. Oke ya. Ini kemudian ini adalah untuk cek error segala macam ya. Kita coba lihat laporan keuangan ya. Kita cek salah satu saja untuk yang profit and loss accrual ya. Kita lihat report di sini. Kalau pakainya berarti income statement ya, karena ini versinya adalah versi 24. Income statement ini accrual di sini diminta 1 Januari ya, per Januari ke Januari. Oke, kita display. Ini hasil seperti ini. Oke, teman-teman, kalau mau di ekspor, tinggal di send. Tinggal send ya, send to PDF. Oke, seperti ini. Nanti tinggal lihat hasilnya seperti apa. Oke, selesai ya. Kemudian kita contoh, kita lihat juga misalkan trial balance nya seperti apa, atau standard balance sheet. Ini standard balance sheet hasilnya seperti ini. Oke ya, totalnya adalah 473.815. Kemudian yang terakhir di sini diminta untuk mengaktifkan secure preference, lalu log and accounting period untuk 31 Januari diminta di backup. Oke, kita close saja. Kita lakukan setup preference ya. Ini security ya, security ini di lock. Jadi ini opsi ya, tergantung soalnya, ini nggak mesti, ini karena kita di soalnya diminta, jadi kita kerjakan 01. Tapi secara prinsip sudah selesai transaksi kita. Ini untuk keamanan saja di lock. Oke, selesai. Teman-teman tinggal di file exit ya, nggak usah di report. Kalau mau dilaporkan, kalau di print silahkan di print. Ini nggak di report, tinggal di backup ya. Backup selesai. Demikian teman-teman sekalian, untuk transaksi bagian ini selesai. Semoga bisa dipahami. Silahkan di download soalnya yang belum punya. Saya juga lampirkan kunci jawabannya, baik berupa mayopnya ya, dan ini pakai accounting versi 24 ya, versi trial. Jadi mungkin kalau dibuka sudah read only, tapi bisa untuk acuan belajar. Terima kasih sudah menyimak di channel saya. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.